Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neni Istiani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang. Kali ini saya bersama teman saya yaitu Ibu Umi Laila, SPD Guru Matematika SMP Negeri 1 Dampit. Assalamualaikum Bu Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti kita ada supervisi kelas, kita didahului dengan pra-observasi. Pra-observasi ini dilakukan agar nanti waktu Ibu Mila melakukan observasi kelas, pembelajaran di kelas akan lebih siap dalam melakukan pembelajaran. Sebelum observasi nanti di kelas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses belajar apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah di sini siswa nanti akan bisa mengetahui bahwa bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar yang bergerak dan juga untuk memahami tentang benda hitam. Oke, jadi ada dua ya Bu ya tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja Bu? Untuk area pengetahuan di sini saya sudah siapkan LKPD untuk mahasiswa yang akan dikerjakan setelah materi selesai, dan untuk nilai keterampilan saya ambil ketika mereka melaksanakan diskusi kelompok. Oke, jadi area pengembangan nanti yang dilakukan Bu Mila yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke. Kemudian saya juga ingin tahu nih strategi nanti yang akan dilakukan oleh Bu Mila untuk metode pengembangan pembelajarannya bagaimana, metode yang akan digunakan dan media yang akan digunakan. Saya menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi menurut kesiapan siswa yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan berkelompok sesuai kesiapan mereka, dan siswa yang mahir akan saya bagi ada di setiap kelompok. Jadi tiap kelompok ada yang mewakili seperti itu. Untuk model yang saya gunakan adalah PBL dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga presentasi di akhir. Oke, jadi nanti pengembangan yang akan dilakukan yaitu Bu Mila menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang terintegrasi dengan KSE, kemudian model pembelajaran PBL, dan metode diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi. Kemudian media pembelajaran apa yang akan Ibu pakai di kelas nanti Bu Mila? Saya pakai PowerPoint, Quizlet, terus real object, bangun ruang, laptop, dan juga LKPD kelompok dan LKPD individu. Baik, kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas nanti? Saya akan melaksanakan hari Rabu ini jam terakhir di kelas 7A. Oke, baiklah Bu. Nanti saya akan hadir di kelas Bu Mila di kelas 7A jam terakhir ya Bu ya. Sebelum melakukan supervisi kelas di hari kelas itu, kemudian saya akan mencatat proses pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu nanti waktu di kelas 7A. Kemudian nanti setelah Ibu sudah melakukan observasi kelas, kita masih ada lagi satu percakapan lagi Bu Mila yaitu pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri dari percakapan ini, apa yang kira-kira yang bisa didapat oleh Ibu dari percakapan ini? Saya lebih siap dalam proses pembelajaran dan lebih tahu apa saja yang harus disiapkan lebih matang sebelum ke observasi. Terima kasih Bu Mila untuk waktunya bisa berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas. Kemudian satu lagi untuk pasca observasi nanti ya Bu ya. Demikian percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi kelas dari saya dan Ibu Mila. Saya akhiri percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pembelajaran dimulai. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Fadil, Faiz, Fernando, Francisca. Ini saya akan didampingi oleh Bu Yeni, calon guru penggerak SMP Negeri 1 David. Walaupun ada Bu Yeni di sini, kalian tetap belajar seperti biasanya. Ya, seperti kita belajar pada biasanya. Oke, sebelumnya biar kalian lebih semangat, jawab dulu sapaan dari saya. Ketika saya bilang hai, jawab hello. Saya bilang hello, jawab hai. Bisa? Bisa. Hai. Hello. Hello. Hai.
Di sini hari ini kita akan mengamati berbagai cara mengamati bangun ruang. Ya. Materi yang akan kita pelajari pagi ini ada dua. Ada dua cakupan. Yang pertama adalah kita mengamati benda, menggerakkan benda ke arah tegak lurus, sama mengamati benda putar. Ya, ada dua materi yang akan kita bahas. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar pagi ini, kalian akan mampu menemukan berbagai bentuk bangun ruang dari menggerakkan bangun datar secara tegak lurus maupun memutar. Nanti kita akan praktekkan itu dalam kelompok. Langkah pembelajaran hari ini adalah diskusi kelompok. Jadi kita akan belajar secara berkelompok. Setelah saya memberikan sedikit pembahasan, nanti kalian akan diskusi kelompok untuk menemukan berbagai jenis bangun ruang. Metode penilaian hari ini ada tugas kelompok. Nanti ada lembar tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok dan ada juga tugas individu. Jadi ada dua ya. Sekarang saya akan mulai untuk memaparkan sedikit materi. Coba amati gambar ini. Dia termasuk yang bergerak tegak lurus atau memutar? Memutar. Jadi kalian juga yang digerakkan tegak lurus gimana, yang digerakkan memutar gimana. Seperti animasinya, salah satu contohnya seperti ini. Materi kita sudah saya paparkan tadi, dua macam ini. Yang pertama menggerakkan benda ke arah tegak lurus. Oke, bentar, gambarnya. Kita amati gambar ini, atau sudah lihat gambarnya ya? Perhatikan gambar ini. Terdapat bangun yang dibentuk dengan menyusun persegi atau lingkaran yang sama dan sebangun. Kira-kira yang bentuknya persegi yang kiri atau kanan? Kiri. Yang persegi yang ditumpuk. Yang kanan dia bangun apa? Lingkaran. Lingkaran yang ditumpuk. Mungkin dengan melihat gambar ini kalian bisa mengetahui, oh itu bangun ruang ini bangun ruang ini. Ada gambaran? Sudah ada gambaran belum? Kira-kira bangun apa? Jangan dijawab dulu. Ada gambaran ini bangun apa? Jangan dijawab dulu. Ada gambaran? Ada ya? Untuk ini bisa membayangkan dia bangun apa kira-kira? Bisa. Nanti dalam kelompok kita akan praktek. Jadi kalau sekarang kalian hanya melihat tayangan, nanti kalian praktek langsung dengan alat peraga yang sudah disediakan. Selanjutnya, coba dibaca. Seperti gambar di bawah ini, pergerakan sebuah lidi menghasilkan garis, pergerakan batu menghasilkan bidang, dan pergerakan bidang menghasilkan benang. Oke, pergerakan titik. Ini titik-titik ya. Titik yang bergerak, dia menghasilkan sebuah garis. Ini garis. Garis yang bergerak, dia menghasilkan sebuah bidang. Sedangkan bidang yang bergerak menghasilkan benda ruang. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang ketiga, yaitu pergerakan bidang yang akan menghasilkan benda ruang atau bangun ruang. Coba dilihat. Ini bangun datar apa kira-kira? Bangun datarnya persegi. Yang ini lingkaran. Dia digerakkan ke atas, ke lurus, ke arah tegak lurus. Lebih terlihat dia membentuk bangun apa? Ini juga lebih terlihat ya. Oke. Nanti di tiap kelompok itu saya berikan permasalahan yang berbeda di lembar kerja kalian. Jadi kelompok 1 beda sama 2, beda sama yang lainnya. Materi kedua kita adalah benda putar. Saya hanya akan memberikan satu contoh benda putar di sini. Apakah kalian bisa menemukan segitiga ABC di sini? Ada segitiga ABC siku-siku di sini, dan segitiga ini diputar terhadap garis AC, diputar, memutar. Nah, dengan sekilas melihat gambar ini, kalian bisa terbayang di benak kalian ini bangun ruang apa? Bisa? Oke.
Oke, nanti di tiap kelompok juga ada permasalahan yang berbeda. Ada alat peraga yang sudah disiapkan juga. Nanti kalian coba. Oh, ini bangun ruang apa? Sampai di sini sekilas pemaparan materi hari ini dari saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke, baiklah. Kalau sudah jelas, sekarang kalian bisa duduk berkelompok seperti yang sudah kita bagi kemarin kelompoknya. Silakan duduk berkelompok, kelompok 1 sampai dengan 6. Ya, kita tunggu dulu temennya. Sudah. Saya harap ketika kerja kelompok, setiap anak harus ikut berperan aktif dalam tugas kelompok, ya. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang mengerjakan, tapi semua harus bagi tugas secara rata. Dan saya kemarin ketika bagi kelompok sudah menunjuk ketua kelompok, ya kan? Di sini ketuanya Stefan, Alim, Beril. Di sini Saskia. Terus di sini siapa? Aisyah mana? Ya, Aisyah sana. Nuril. Sudah ada 6 ketua kelompok. Tugas ketua kelompok nanti setelah lembar kerja saya bagikan, dibagi kelompoknya anggotanya. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Ya, jadi satu kelompok bisa bekerja secara bersama. Jelas ya? Oke, ketua kelompok silakan maju, ambil lembar kerja dan alat peraga. Kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Siapa? Ini sama ini. Kelompok 3? Oke, perhatikan. Setiap kelompok sudah saya berikan 1 lembar kerja kelompok dan juga alat peraga, ya. Tugas kalian adalah mengerjakan soal di dalam lembar kerja tersebut. Ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah tentang menggerakkan bidang secara tegak lurus. Yang kedua menggerakkan secara memutar. Ya, silakan dicoba. Jadi ada yang praktek, ada yang menulis. Diskusi juga harus. Bisa dimulai diskusinya? Bisa. Oke, silakan dimulai. Dilepas karetnya biar bisa dikerjakan bareng. Kira-kira bahan apa itu? Boleh dicoba. Jangan lupa nama kelompoknya dituliskan ya. Tidak semudah itu Ferguson. Sudah paham semua tugasnya? Sudah jelas ya, ini ngerti juga ya. Dibagi rata tugasnya. Dicoba. Mungkin ada yang perlu pegangnya bersama. Kalau pegangnya cuma 1 akan sedikit sulit untuk alat peraga ini ya. Jadi butuh 2 atau 3 orang bersama. Kalau duduk terlalu jauh, berdiri dikit. Kelompok ini sudah paham tugasnya semua? Ya. Oke, silakan dipraktekkan. Ini ada enggak masuk ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Istiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang. Pagi ini saya tidak sendiri, tetapi tetap ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Mila, guru matematika di SMP Negeri 1 Dampit. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Setelah kita ada observasi kelas kemarin, Bu Mila, saya ingin tanya nih, perasaan Bu Mila waktu kita observasi bagaimana, Bu Mila? Di awal pasti nervous, grogi, ada ya, nama manusia pasti grogi di awal, tapi setelah jalan itu ya sudah biasa aja. Grogi itu ada karena kan biasanya kita ngajar sendiri di kelas. Iya. Lalu tiba-tiba ketika observasi ada beberapa guru yang mengawasi di belakang. Tentunya anak-anak juga jadi berbeda. Yang awalnya mereka biasa rame mungkin Iya, jadi betul. diam. Yang aktif berani bicara tiba-tiba nggak berani bicara karena dia mengawasi, seperti itu. Biasa. Oke, betul. Baik, Bu. Mungkin Bu Mila bisa memaparkan, kemarin kan ada area pengembangan yang ingin Bu Mila capai ya dalam tujuan pembelajaran kemarin, yaitu bangun ruang dan bangun Benda buta. benda putar seperti itu. Kemudian mungkin Bu Mila hari ini bisa memaparkan area pengembangan kemarin apa sudah bisa tercapai dengan baik? Untuk pembelajaran kemarin itu Ya. sudah berjalan sesuai dengan modul ajar. Untuk pengembangan keterampilannya itu sudah jalan ketika diskusi kelompok. Jadi dalam satu kelompok mereka sudah aktif berdiskusi dan semuanya ikut andil dalam memecahkan masalah yang saya berikan. Oke. Kalau untuk pengetahuannya itu sudah ada di lembar kerja individu dan alhamdulillah nilai yang mereka dapat juga maksimal untuk nilai itu bagus. Oke. Jadi menurut Bu Mila mungkin yang sudah terlampaui dengan baik itu tadi di sisi pengetahuan ya Bu ya. Iya. Untuk keterampilan mungkin dari area pengembangan itu ada yang tidak tercapai maksimal seperti itu Bu Mila? Gini, yang tercapai bagus itu ketika mereka diskusi kelompok ya. Jadi kan Ya. semuanya aktif dan mereka itu sangat antusias dengan masalah yang saya berikan karena permasalahan juga berbeda di tiap kelompok. Dan untuk yang sedikit kurang itu adalah ketika mereka harus presentasi karena Oke. ada beberapa yang mereka kurang percaya diri untuk ngomong Oke, di depan oke. kelas. Iya. Mungkin Bu Mila punya suatu strategi atau cara biar anak-anak itu menurut Bu Mila tadi kurang berani ya untuk presentasi Iya. karena mungkin kurang pede ataupun kurang berani untuk yang lainnya. Mungkin Bu Mila punya strategi untuk bisa anak-anak biar berani presentasi seperti Bu Mila? Gini, kalau di matematika itu biasanya saya seperti ini. Jadi saya memberikan beberapa soal di papan Ya, tulis. Jadi oke. papan saya bagi jadi 6 atau 8. Ya. Saya berikan soal dengan materi sama tapi angka berbeda. Untuk matematika kan mudah ya, kita bisa tinggal ganti angka. Ya. Saya berikan angka yang berbeda, lalu saya suruh maju mereka ber-6 atau ber-8 maju ke depan. Dan itu bisa membuat mereka berani. Untuk pertama kedua saya harus menunjuk. Ayo kamu maju ini segala macam. Lalu untuk selanjutnya itu saya tinggal bilang ayo 6 orang maju. Mereka sudah rebutan sendiri ngambil spidol untuk maju gitu. Oke, Tapi juga di sisi lain saya harus sedia spidol yang banyak karena mereka harus maju bareng Iya, kan betul, bersamaan seperti itu. Oke. Saya kira ide Bu Mila tadi sangat bagus sekali dan luar biasa. Kira-kira rencana tersebut akan dilakukan sama Bu Mila kapan? Insya Allah pertemuan selanjutnya minggu depan ya, karena materi setelah ini adalah luas dan volume bangun ruang. Jadi kan kita menghitung. Oke. Untuk menghitung itu lebih sering praktek saya, jadi ke depan gitu ngitung bareng. Oke. Temen yang lain bisa ngoreksi bersama. Mudah-mudahan strategi yang akan diterapkan sama Bu Mila nanti bisa berjalan dengan baik. Akhirnya anak-anak itu punya percaya diri yang lebih gitu. Akhirnya nanti presentasi bisa maksimal seperti itu. Amin. Dan saya menunggu cerita yang lebih seru dari pengalaman Bu Mila nanti di pembelajarannya Bu Mila. Saya kira percakapan kita pasca observasi kelas sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Mila untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.